Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Begini guys ya. Nih, hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya, teman. Assalamualaikum Mas Bro ya, kali ini kita bahas IPO lagi, yaitu IC, PT Indo American Seafood. Nah, ini sektornya consumer cyclicals untuk periode building tanggal 14 sampai tanggal 24. Juni, dan di sini untuk harganya 220 sampai 250, saham yang ditawarkan sekitaran 2,9 juta lot. Nah, ini adalah perusahaan tambak udang ya, terus dia itu pengolahan udang juga ya. Terus dia ada juga bikin nugget ya guys ya, nugget udang seperti itu. Terus dia usaha sampingannya itu bikin roti tawar. Seperti itu guys ya, itu usaha dari IC. Dan teman-teman mungkin udah tahu perusahaan tambak udang pertama ya, nggak tahu ya pertama atau enggak, pokoknya yang sering kita beli gitu ya, saham PMMP teman-teman. Nah, saham PMMP ini kan kita sering keluar masuk ya di saham PMMP, sahamnya si Kaisang. Ini juga sama seperti ini teman-teman ya, sektornya sama, yaitu pengolahan udang, budidaya dan pengolahan udang. Seperti itu guys ya, ini sama dengan IC. Nah, kita akan lihat prospektusnya apakah perusahaan ini menarik teman-teman ya buat dibeli. Karena kita lihat di sini juga ada 5 guys. Jadi IPO Hunter rame lagi. Bulan-bulan lalu kita IPO cuma 1, cuma 2 ya. Di sini bulan ini cuma 1. Bulan kemarin cuma 2. Ya, bulan kemarinnya lagi cuma 3. Dan sekarang berapa guys? 5. Jadi IPO Hunter hidup lagi. Jadi kalau sekarang ini kan lagi bursanya lagi hancur-hancuran guys. Saham-saham bagus semuanya turun. Nah, solusinya apa? IPO Hunter. Nah, IPO Hunter guys ya. Hidup IPO Hunter. Yeah. Nah, gitu. Dan di sini teman-teman, ini masuk ke papan perkembangan ya untuk UE-nya, yaitu CP. Nah, kita akan lihat historis dari CP saat dia ngipuin saham. Yang paling dekat yaitu saham dari NICE teman-teman. Nice ini adalah gabungan dari AI, CP, dan LG. Nah, cuman CP-nya ini jatahnya cuman sedikit ya, cuman 1% kalau nggak salah. Jadi yang menguasai IPO ini tuh sebenarnya UOB Kay Hian atau AI teman-teman. Ini arahnya 3 kali ya, hampir 4 arah guys. Terus lanjut itu IOTF ya. IOTS di sini juga si CP, kita lihat IOTF di sini guys. IOTF di sini CP ya menguasai guys. Jadi dia sama Sinhan berdua, cuman Sinhannya cuman 1%, CP-nya 99. Jadi di mayoritas CP. Kita lihat di sini arahnya 2 kali ya. Walaupun di hari kedua kebongkar terus turun, terus di beberapa hari berikutnya dia dibawa naik. Nah, ini bagus kok seperti ini guys. Kita bisa ngikut. Jadi kalau perusahaannya tipenya seperti ini, jadi kita IPO Hunter cuan, di bawah turun koreksi kita masuk lagi, cuan lagi. Double cuan guys. Jadi IPO Hunter cuan, jadi swing juga cuan. Mantap ya. Oke, lanjut itu saham dari Semil. Nah, Semil ini juga si CP sama EP kalau nggak salah, kita lihat ya. Kita lihat Semil.
semil di sini MNC-nya 43%, untuk CP-nya 37 dan RDK-nya 20. Ya hampir rata lah di sini. Arah sekali lah, lumayan ya. Arah keduanya kebongkar. Arah sekali lumayan lah. Ini di hari kedua bisa kejual nggak? Teman-teman bisa ngejual nggak di hari kedua? Oke, lanjut, yaitu saham dari Raffi, guys. Kebab Baba Raffi. Nah, kita lihat dulu ya, ini sama siapa nih? Raffi. Apakah sendiri? Raffi IPO-nya sama PT Investindo Nusantara Sekuritas. Tapi ya si CP ini yang utamanya, guys ya, dia hampir 70. Di sini kita lihat ARA 2 kali. Jadi semua IPO saham yang melibatkan CP semuanya cuan. Nah, berarti ini UE-nya bagus kayak gitu, guys ya. Itu CP. Nah, kita lanjut ya untuk baca prospektusnya. UE-nya udah bagus nih. Nah, kita tinggal lihat apakah perusahaannya bagus. Nah, kita akan baca, guys, prospektusnya. Nomor 10. Nah, di sini untuk penaruh umum perdana saham, di sini sebanyak-banyaknya segini ya, 290 juta lembar. Itu mewakili 20% ya, jadi dengan nilai nominal 50, dan untuk penawarannya itu dari 220 sampai 250. Dan untuk nilai emisinya itu ternyata kecil ya, sekitaran 72 miliar doang. Biasanya kalau yang IPO gede-gede biasanya nilai emisinya ratusan M. Nah, ini cuman puluhan M. Nah, di sini ada warannya, guys. Warannya itu 2:1 dengan harga tebusnya itu 224. Ini juga sangat menarik ya, sama kayak apa tadi, part ya. Menarik, guys. Ini IPO-nya si IC. Karena apa? Harga tebusnya itu di sekitaran harga IPO. Nah, kalau dia IPO-nya di 220 emang di atas dikit. Tapi kalau IPO-nya di 250, ini warannya harga tebusnya di bawah harga IPO. Berarti warannya langsung ada harganya. Wah, mantep ya. Nah, kita akan lihat, guys ya. Kalau misalnya IC ini IPO di tengah-tengah lah ya. Kita lihat ya di tengah-tengah. Misalnya di 225 lah tengah-tengahnya, 225. Nah, 225 ini misalnya IC-nya IPO di sini misal. Tapi kita lihat nanti ya dia deal di berapa. Kita tambah 25% toh. Nah, berarti kalau misalnya ARA itu IC di 280. 280, teman-teman. Nah, berarti warannya berpotensi ke harga ini 280. Gila. Mantap, guys. Ini waran, teman-teman akan dapat bonus waran 2:1 dengan potensi penjualan waran ke 281. Nah, asumsi aja kalau kita beli 100 juta. Kita beli 100 juta terus dapat jatahnya 1%. 1% ya. Berarti berapa lot tuh? Nah, kita hitungnya berapa sih? Kalau 1%-nya itu berapa lot ya? 1 juta, sebentar ya, 22. Misalnya 225 ya. Terus di ini ya dikali 100. 50 doang, guys ya. Jatahnya mungkin sekitaran 50 lah. Kita dapat jatah 50 dari teman-teman. Kalau misalnya beli 100 juta terus dapat jatah itu kisaran 1%-an, berarti teman-teman akan dapat 50 lot. Nah, kalau teman-teman dapat 50 lot saham IC, berarti teman-teman akan dapat 25 lot waran IC. Bentar ya. Berarti 25 lot berarti segini lembar kan. Nah, dikali misalnya 280. Nah, teman-teman akan langsung dapat cuan di warannya si IC. Kalau IC-nya ini ARA segini loh. 700.000, guys. Wah, mantap. Kita dapat cuan 500.000 aja dari waran, udah seneng banget. Nah, ini teman-teman, istilahnya ini adalah sentimen yang bagus banget buat IPO Hunter, teman-teman. Yaitu yang modelan kayak gini. Nah, kita lihat lagi ya, warannya udah oke nih. Mantap. Terus lanjut nomor 11 ya. Oke, ini struktur permodalan seperti ini. Pengendalinya adalah IAF ya. Nah, ini masyarakatnya nanti 20, dan kalau udah ada waran jadi seperti ini. Terus nomor 12 di sini rencana penggunaan dana ya, sekitaran 90%-nya itu digunakan untuk pembelian bahan baku. Nah, dia kan tambak udang dan pengolahan udang. Ya, bikin nugget, bikin udang beku seperti itu. Jadi mungkin tambaknya dia itu nggak bisa mencukupi kebutuhan konsumen.
Mungkin tambaknya cuma 1 ton, tapi kebutuhan konsumennya dia harus ngirim 10 ton. Jadi mau nggak mau dia harus membeli udang mentahnya itu di tambak-tambak PT lain, kayak gitu guys maksudnya ya. Jadi 90%-nya digunakan untuk pembelian bahan baku. Nah terus yang lain ini digunakan untuk modal pemasaran, dan yang lainnya lagi digunakan untuk perawatan unit-unit produksi. Seperti guys ya. Nah jadi baguslah untuk IPO-nya, dana IPO-nya dipakai buat ini. Nah kita lanjut nomor 13, yaitu asetnya teman-teman. Nah di sini nggak ada masalah ya. Di sini aset lantarnya naik seperti itu, tapi yang masalahnya cuma di sini teman-teman, yaitu di hutang. Di sini hutangnya gede banget ya, sama kayak si part tadi. Kayak gitu guys ya. Hutangnya itu totalnya 236 dengan ekuitasnya cuma 100 miliar. Jadi di sini hutangnya lumayan gede ya teman-teman ya, DER-nya itu 200%. Nah, nanti kita akan lihat guys, kita akan detailin dulu di sini hutangnya itu dalam bentuk apa. Nomor 25 guys. Nah, di sini hutangnya teman-teman kalau kita lihat di sini ternyata hutang jangka pendeknya nih yang gede guys. Jumlah liabilitas jangka pendeknya tuh lumayan ya. Nah, kita lihat di sini untuk utang usaha dari pihak ketiga ya. Ini mungkin dari tambak-tambak PT lain seperti ini hutangnya teman-teman. Sebenarnya nggak masalah seperti ini ya. Namanya juga konsinyasi. Biasanya kalau seperti ini konsinyasi ya, mereka kirim dulu beberapa bulan lagi baru dibayar ya, biasa gitu ya di situ kayak gitu. Tapi yang ada masalah tuh di sini teman-teman, yaitu dari hutang yang akan jatuh tempo. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini ada hutang yang akan jatuh tempo itu 30 hari. Itu senilai 2,2 miliar. Dan kita lihat di sini profit dari IC itu cuma 1 miliar. Wow, nggak nutup guys. Dan total hutangnya selama setahun nih, kurang dari setahun ya, 3 bulanan lah, itu 20 miliar lah. Jadi ini kan penghasilan sebulan, ini penghasilan setahun, ini hutang setahun, ya kurang dari setahun. Jadi warning guys, kalau kayak ini warning ya. Jadi hutang jangka pendeknya ngeri, banyak. Nah, kita lihat di sini juga ada hutang banknya yang gede juga di sini, guys. Nah, ini ternyata hutang gedenya itu di hutang bank ya untuk pembiayaan utang usaha. Dia sampai 135 miliar. Dan kalau kita lihat dari rasio hutangnya jangka pendek yang gede dan ada 20 miliar yang harus dilunasi kurang dari setahun. Ini kalau menurut saya sih warning untuk hutang dari saham dari perusahaan IC ini. Jadi memang untuk IPO-nya menarik ya, cuman hutangnya ini ngeri. Jadi kalau teman-teman mau nge-hold saham ini dalam jangka panjang, teman-teman harus hati-hati dan perhatikan nih guys. Takutnya nanti ada masalah, dia nggak bisa bayar hutangnya. Oke, kita lanjut ya, saham yang yang berikutnya yaitu nomor 15, yaitu dividen teman-teman. Nah ini kemungkinan akan bagi dividen guys di tahun 2025. Ya, tapi karena hutangnya gede, saya juga ragu ya apakah dia mau bayar hutang. Karena kalau dividen itu nomor 2 ya, dividen nomor 2 setelah hutang. Jadi kalau misalnya hutangnya itu harus dibayar ya, dia bayar hutang dulu baru bayar dividen kayak gitu guys. Nah lanjut yaitu nomor 200 berapa nih? Nomor 22. Masih merekam masih. Nah di sini pembatasan. Nah udah saya baca di sini bahwa keempat orang yang ada di struktur permodalan tadi itu akan di lock selama 8 bulan. Jadi aman guys ya. Pengendalinya nggak bakal keluar sampai 8 bulan. Terus nomor 64 kita lihat. Wow, bentar. Nah di sini karyawannya guys. Nah karyawannya mah turun ya. Ya walaupun bagus sih mungkin buat efisiensi segala macam. Tapi kalau sebuah perusahaan yang istilahnya itu mengurangin karyawan, itu berarti ada penurunan performance seperti itu guys. Jadi ya seperti ini. Ada penurunan berarti tahun 2023 dari perusahaan ini. Makanya dia butuh modal lagi buat beli bahan baku kayak gitu guys di IPO. Nah lanjut yaitu nomor 96. Nah ini adalah produk dari IC. Nah ini tambak, dia nambak juga ya. Nah pembudidaya udang gitu ya. Terus dia juga bikin produk jadinya. Nah ini guys ya sebentar. Nah nih tuh, ini kan udangnya nih udah
di packing jadi udang beku seperti itu. Nah kayak gini. Nah nih seperti ini guys, udah dibersihin, kita masukin pabrik, nah tinggal masak seperti itu. Udang siap jadi ya, raw product udang beku. Nah terus di sini dia juga bikin produk siap pangan. Contohnya kayak gini. Ini nugget udang. Tapi saya nggak suka udang guys, sorry guys. Itu kalau makan udang di sini suka gatal ya. Mungkin itu namanya alergi maybe. Jadi kalau saya habis nelen udang tuh di sini tuh gatal di dalam sini tenggorokan ini. Jadi saya nggak makan udang. Saya juga nggak tahu rasa udang gimana. Dulu pernah nyoba langsung gatal-gatal di sini. Di dalamnya gatal, di luarnya merah, gitu. Jadi saya nggak makan udang lagi dan saya udah lupa rasa udang itu kayak apa. Dan di sini selain dia itu produk udang, ya dia itu juga selain dia itu mengelola udang, dia itu juga ada namanya side job. Wah, side job. Kayak karyawan ya side job. Side jobnya dia bikin roti, guys. Nah, bikin roti rasa udang maybe. Tapi kita lihat di sini dia roti tawar. Nah, dia juga punya usaha pembuatan roti tawar. Oke, kita lihat aja untuk valuasi. Di sini kita lihat harga bukunya jadi 99 seperti ini teman-teman. IPO-nya di mana kita juga nggak tahu, nanti kita tunggu. Untuk PBV-nya itu maksimal 2,5, jadi masih murah ya. Lumayan lah kalau untuk ukuran IPO 2,5 itu nggak mahal. Dan untuk pair-nya ini gede banget, yaitu 130 sampai 157. Jadi pair-nya itu gede ya, kurang menarik sebenarnya ya dari profitnya dia. Terus untuk hutangnya ini yang ngeri tadi udah saya sebutin, masa bisa baca di halaman berapa tadi, 25. Terus untuk ROE-nya di sini 1,6 doang. Kecil banget teman-teman ya. Terus untuk EPS-nya juga kecil banget. Ini dividennya tuh nggak kerasa lah kalau dia mau bagi dividennya, cuman masa dia bagi dividen cuma 0, gitu, buat apaan itu, buat beli cupa-cup nggak dapet gitu kan. Nah di sini untuk market cap-nya segini ya, sekitar 242, jadi masuk ke saham gorengan. Nah kita akan bandingin sama PMMP. Nah, karena ini sama ya sama PMMP. Jadi kalau kita bandingin juga harusnya bisa. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, PMMP pair-nya 4. Dan tadi IC 100 lebih. Wow, mantap, banyak Dracula tuh yang bisa beli saham IC sampai dia balik modal kalau ngomongnya pair gitu ya. Nah, di sini untuk PBV-nya itu 0,3 ya. Terus untuk ROE-nya di sini 7. Jadi kalau mau nyimpen ya mending PMMP kan kalau masalah fundamental. Nah gini guys, untuk kesimpulannya ini IPO-nya bagus, IPO-nya ya guys ya, UE-nya bagus, waranya menarik, kemungkinan teman-teman akan dapat cuan gede nanti dari waran. Dan perusahaannya juga walaupun valuasinya agak mahal tapi masih masuk akal lah, cuman masalahnya di hutang. Tapi guys, hutang itu akan bermasalah nanti beberapa bulan ke depan. Jadi nggak sekarang. Nah kalau kita cuman jadi IPO hunter kan paling megang 1 hari, 3 hari, seminggu lah paling lama. Jadi nggak ngaruh guys mau hutangnya mau kayak apa. Mungkin 2, 3, 4, 5 bulan lagi hancur. Nah kayak gitu bukan IPO hunter lagi. Nah kalau teman-teman mau nge-swing, nah itu teman-teman harus hati-hati gitu. Oke, mungkin cuma sebenarnya masih kita coba untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.